Pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada tanggal 15 Desember tahun 2025, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan ada yang teriak-teriak ingin dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Dari pernyataan ini merupakan hal yang sangat irrelevan serta kontroversial karena memberikan perbandingan statistika 3 dari 38 provinsi. Jadi melihatnya hanyalah sebuah angka gitu. Hanya 3 provinsi saja dibandingkan 30 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernyataan bahwasannya situasi terkendali. Padahal pada faktanya banyak sekali relawan ataupun orang-orang dari instansi bahkan seperti TNI dan Polri itu yang merasa kewalahan dengan apa yang terjadi pada Sumatera, tepatnya pada 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seperti itu. Terutama pada daerah terisolir seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Takengon, dan beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara. Bukan berarti kami kalah, bukan berarti kami menyerah, tapi kami ingin tunjukkan kepada dunia Aceh butuh perhatian. Nah, hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa bencana sebesar ini, yang mana cakupan luasnya aja itu lebih luas dibandingkan 3 provinsi ini, lebih luas dan lebih besar dibandingkan 1 Pulau Jawa. Tapi kenapa masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Pada segmen sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait apa sih yang akan didapatkan ataupun benefit, keuntungan yang didapatkan ketika, ataupun fasilitas maaf, yang didapatkan ketika sebuah daerah yang tertimpa bencana dan ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada segmen sebelumnya saya sudah menyampaikan itu. Nah, untuk kali ini saya ingin mengelaborasikan dan mencoba untuk menganalisis kenapa sampai dengan saat ini, sampai dengan video ini di-tag pada tanggal 23 Desember 2025, bencana yang ada di Sumatera itu belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Izinkan saya mengelaborasi dengan salah satu dosen yang ada di Instagram dengan username @dosenskena ataupun dengan nama Bapak Ferry Anggriawan. Beliau memberikan 3 sudut pandang kenapa hal ini masih belum, ataupun bencana ini masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Yang pertama yaitu disorot oleh dunia internasional. Saya izin mengelaborasikan. Jadi pada pasal 7 ayat 1 poin D dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, di situ memang pada pasal tersebut itu memang menyampaikan bahwasanya pihak ataupun dunia internasional itu dapat ikut membantu apabila memang terjadi bencana yang ada pada daerah di Indonesia apabila ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini sudah saya jelaskan secara lengkap ya pada video sebelumnya. Nah, tetapi ketika bantuan internasional datang, itu bukan hanya bantuan saja yang datang. Ada juga media, ada juga peneliti, ada juga ilmuwan yang hadir pada daerah tersebut. Nah, ketika banyak sorotan media, terutama media internasional yang datang ke wilayah bencana tersebut, maka hal yang paling utama yang dilakukan selain daripada menolong ataupun misi kemanusiaan itu akan mempertanyakan juga terkait apa penyebab dari bencana ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, yang sering dijadikan sebagai alasan utama dari bencana ini adalah situasi cuaca siklon. Tetapi apabila kita melihat secara mendalam, bukan hanya cuaca siklon,
ataupun siklon tropis, tetapi terjadi pembalakan hutan secara masif. Apabila dari berbagai macam kementerian dan pemerintahan menyampaikan pohon-pohon yang ada itu karena tumbang hujan, tapi video yang beredar, saksi yang melihat pohon-pohon tersebut itu jutaan. Selain daripada itu juga, dari pohon-pohon, kalau memang yang dinyatakan adalah pohon-pohon yang tumbang, tetapi pada faktanya pohon-pohon tersebut dalam kondisi yang bersih dan memang hasil dari tebang, jadi tidak tercerabut sampai dengan akarnya. Nah, ini menurut analisis dari Bapak Ferry Anggriawan, itu yang akan dikhawatirkan. Apabila dunia internasional membantu, itu juga membawa media dan membawa ilmuwan atau peneliti untuk mengetahui apa penyebab dari bencana ini. Itu yang pertama. Dan kira-kira Indonesia ataupun pemerintahannya sanggup tidak untuk mendapatkan kritikan, sanggup tidak untuk mendapatkan sorotan ataupun spotlight dari seluruh dunia karena bencana ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu realokasi dana. Saya izin mengelaborasikan, yaitu pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran, itu banyak sekali yang disebut sebagai efisiensi anggaran. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, efisiensi anggaran ini tuh banyak sekali mencakup pemotongan biaya yang dilakukan gitu, bahkan sampai kepada sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk apa? Untuk program kerja yang ingin mereka realisasikan ataupun pemerintah pusat realisasikan, yaitu makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Makan bergizi gratis itu alokasi dananya sampai dengan 335 triliun. Dan untuk koperasi merah putih itu sampai dengan 400 triliun. Nah, apabila kita melihat pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, dana yang digunakan untuk MBG dan koperasi merah putih ini itu bisa direalokasikan. Yang semula untuk MBG dan merah putih ini menjadi pembangunan, rehabilitasi, renovasi, atau kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan ketika sebuah daerah tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional. Pertanyaannya adalah, apakah oligarki berkenan? Apakah orang pemerintahan pusat berkenan ketika anggarannya dipotong untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di daerah Sumatera? Kan di situ poin pertanyaannya. Dan yang ketiga yaitu pihak yang bertanggung jawab. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, setelah kita mendapatkan bantuan internasional, setelah kita dapat merealokasikan dana, dan ketika ini ditetapkan sebagai bencana nasional, maka kita akan menunjuk ataupun memberikan poin. Ini pelakunya, ini penyebabnya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kalau ini hanya sekedar siklon, memang benar-benar siklon, keadaannya itu tidak akan separah ini. Apa yang terjadi pada 3 provinsi ini itu sangat luar biasa parah dan mencekam. Yang mana selain daripada bantuan internasional yang ditahan karena tidak ataupun belum ditetapkan sebagai bencana nasional, korban jiwa itu sampai ribuan, kurang lebih sampai dengan 1.000 lebih. Dan tentu saja hal ini harus dicari siapa pelakunya ataupun penanggung jawabnya. Perusahaan-perusahaan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kerusakan dan bencana ini.
Dan pertanyaannya adalah, apakah mereka siap untuk bertanggung jawab? Nah, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan bersama. Sebelumnya saya memang sudah menjelaskan secara lengkap berdasarkan dasar hukumnya juga. Nah, maka dari itu ini kurang lebih saya mencoba untuk mengelaborasikan kira-kira benar atau tidaknya kenapa sampai dengan saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan itu sangat disayangkan karena akan banyak sekali hal negatif dibandingkan hal positifnya ketika belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Walaupun banyak sekali yang mengkhawatirkan terkait intervensi asing dan lain sebagainya, tetapi kita negara yang berdaulat, kita memiliki kuasa atas diri kita sendiri. Hal tersebut jauh lebih bisa kita kendalikan daripada bencana yang ada pada saat ini. Jangan malu, jangan gengsi untuk meminta bantuan asing. Karena logikanya adalah IKN memerlukan bantuan asing, proyek WUS memerlukan bantuan asing. Tetapi ketika bencana ini, kita menyatakan kita tidak perlu bantuan asing, kita masih memiliki harkat, martabat, dan marwah. Di mana harkat martabat ketika kondisi masyarakat, ketika kondisi rakyat menderita seperti itu. Mungkin gitu aja, terima kasih sudah mendengarkan sampai dengan saat ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa menyebarluaskan sehingga hal ini dapat ataupun sampai kepada pemerintah pusat sana. Terima kasih, sekian. See you in the next video. Bye.